tapi akan dapat momen tersebut. Betul, dan memang untuk menghadapi tim yang disiplin kayak gini sebenarnya butuh banget momen, butuh banget ya satu gebrakan yang mungkin gak bisa diduga sama pikiran Alpha nantinya, entah mereka coba untuk fight duluan, tapi kan masalahnya early-nya dulu nih, kalau mereka gak bisa dapetin power dari segi item, dari segi leveling, itu yang bakal membuat semuanya jadi sulit. Dan sekarang, aku sekarang Benatik, ini udah ada link yang Kira-kira ini mereka mau mancing aja. Ben Roger aja kasih linknya. Atau diadu buat linknya. Ya ternyata lihat di sini. Karena menurut aku link lawan Hayabusa juga masih komplit gak sih? Masih oke gak sih? Kayaknya oke kan? Masih oke, maksudnya dia enak ini deh kondisinya. Kalau dia kan karena Roger, Karena memang dia dua-duanya kalau link kiri Hayabusa kanan tuh gitu. Oh iya. Karena ultimate siapa yang duluan lepas. yang pokoknya terakhir menang aja, yang terakhir menang pokoknya. Nggak salah timing lah ya kalau udah sama Assassin gitu. Tapi buat sekarang berarti dari Big Get dan Alpha juga punya chance ya untuk langsung ngambil dua pilihan pertama mereka nih. Yap. Karena udah nggak masuk ya Haris Zaska mau diambil? Oke. Oh Hayabusa. Sama Lagi. Ya, ini kayak rematch game satu ya. Oke. Terus Zaza ini dua. Mungkin ini adalah sebuah permintaan dari Superman yang dia lebih oke untuk menghadapi kondisi karena Hayabusa ketimbang dia kondisinya menghadapi dari sosok Link kali ya. Tapi masih Lunox ya, ini yang jadi pertanyaanku juga sih Om. Lunox kan biasanya dibawa ketika kita nggak bawa hero-hero yang tebal, yang Betul. jadi target untuk penetrasi. Tapi dengan Assassin, dengan adanya Haris yang punya mobility, ini gameplay Lunoxnya hanya untuk ngedodge Hayabusa kayak tadi. Untuk bisa menangin lane lawan. Si Hari cuma laning-nya doang sih yang Jadi dia tadi. sebenarnya laningnya harusnya Lunox yang lebih unggul nanti. Pasti nantinya, apalagi udah di level 4 Ya, level 4 sih namanya. Hari dia main masuk dengan sama Fulfox udah pakai Chaos Assault dari kecil udah Aman. Nah makanya kita lihat yang digigit siapa coba. Yang digigit Lunox ya. Levelnya di bawah 1 yang menang harinya nanti. Jadi hari bisa ditinggal-tinggal mandiri. tapi sudah digegap dilepaskan itu kan udah langsung di luar kuasa. Iya, iya, iya. Karena dia untuk balik lagi ke sana mungkin waktunya jadi malah untuk mau objektif, dia main jungle jadi udah buyar gitu. Oke. Udah punya MC mungkin nanti. Dan sekarang kalau lihat juga dengan adanya jauhan yang diambil untuk Bangis, ya ini jauhnya merepotkan banget sih ya. Apalagi untuk counter setup kalau misalnya nanti pengen dibuka inisiasi sama Gig. Jadi entah nih gimana cara menutup untuk jauhannya ini Om nanti dari segi gameplay. Mereka bisa coba buat tahan kalau mereka punya idenya. Oke. Kalau lagi lari gitu kan bisa ditabrak juga sebenarnya kan. Lempar duluan. Jangan sampai dia duluan yang nge-injek. Yang kedua saya pengen mention ya Valentina, tapi ini udah di-ban duluan dengan King Craft. Oh iya. Valentina itu adalah soft counternya buat Johan, karena setahu gue ya, siapa yang ngomongin Johan? Lagi nabrak dia, udah kena fear duluan. Efek taiwannya itu ya? Betul, mau lempar udah gak sempat, udah dikeroyok dengan yang lain juga. Oke. Menarik juga sih kalau misalnya Valentina terbuka, tapi ini jadi satu hero yang mahal banget bakalan ini. Dengan fleksibilitasnya dia juga di berbagai kondisi ya. Dan sekarang dengan tinggal yang ditutup lagi nih, masih cukup mirip dengan game sebelumnya, namun secara mid lane-nya dari King Craft memilih untuk menutup adanya Loi dan juga Vexana. Oke, dua monitor ya. Ini Zaz kemungkinan bisa diambil lagi dengan King Craft kalau gak disecure sekarang. Tapi mereka bakal banyak buat magic damage ya, karena udah juga buat magic damage-nya. So, itu Alpha chance mereka ya mau orang-orang Johan pasti bisa. Masih ada kombinasi yang bisa dimainkan dari dua hero itu. Orang ya? Diambil sekarang ya. Daripada dipakai, ambil aja dulu. Tapi Juice bisa keluar. Oh iya, bisa geser-geser ini ya. Tapi Juice Silatnya. Tapi itu si ketemu Hayabusa susah jadi Palanya sakit. Salah. Sakit. Quotes-nya Teresa dengan dia ya. Malah bagus sakit. Apa namanya? Dia cuma mainin ke arah Absorb TP. Berarti yang aman sebenarnya Aurora dong dengan pasif yang Betul, ini iya. ya. Kalau lebih ke Aurora, jujur. Tapi ya kalau ngomongin ke Aurora sekarang, dia harus juga bisa bermain dengan following up-nya. Itu nampaknya apa yang Barangkali. mereka mau naikin indeks dari counter draft. Oke.
Jadi lebih kuat juga dari arah Tifa-nya, nge-cancel beberapa momentum yang nanti bisa dibawakan juga. Dan area offense-nya ini bisa menutup juga sih dengan adanya dari Isla, yang berarti akan ada di romer lagi seharusnya. Ya kemungkinan bakal dimainkan di romer ya. Dan dia aku suka nih, buat Gifamnya ini akan nullify juga damage dari Shadow Kill. Oke. In the realm ada Shadow Kill ya tidak akan berimpact apa-apa juga nanti. Ya, satu hal yang mungkin cukup menarik adalah kita lihat kalau di sisi kiri mereka punya empat one way ticket hero dan Rogernya benar-benar wajib kudu harus jadi eksekutor yang tepat. Kalau enggak, ini udah pasti mereka akan kalah tim fight. Karena ingat, edit one way ticket, Paramis cuma punya Nether Web, Yes. ya kan? Dan kawan-kawan lainnya untuk udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau Rogernya nggak execute dengan tepat, mungkin mostly akan jadi game cepat untuk Paramis dipikir. Ya, ditambah dengan Barats ya menjadi pengisi terakhir untuk line up dari bagian Alpha. Ini bakal jadi satu efek pasti lah, eliminasi pasti mungkin bisa diamankan ketika membawa Barats. Iya. Dan Resus juga bagi lini yang gak gampang untuk pukul mundur dengan adanya Bigai, efek pasif dari Barat itu sendiri. Kalau lihat dari indeksnya Masih pegang Bigetron, masih pegang Bigetron. Tapi setidaknya mereka udah punya Paramis. ya ini dia bakal Paramis ini yang serem nih karena semuanya bakal kedikit ke Detonas Welcome, Shadow Kill. Oke, kesempatan untuk memecahkan telur Bigetron ada saat ini. Membuka Gigfam bangkit atau Bigetron akan membuat Gigfam terluka. Mari kita langsung menuju ke Land of Dawn di Piala Arena. Mana tepuk tangannya? Ini dia untuk game ketiga kita antara Gigfam versus Bigetron Alpha. Dan melihat ya Vincent dengan hero yang cukup nyamannya Roger, ini jadi sinyal yang cukup baik sebenarnya untuk Gigfam ketika early game-nya bisa diamankan nanti, atau mungkin melihat objektifnya dua game tadi kan selalu diamankan sama Gigfam juga ya. Itu bisa jadi satu harapan ya Om. Ya benar. Nah ini jadi kemampuan dengan adanya Joel ya. Cepet banget farmingnya dia dibantu smart pistol. Boys, sampai pakai Purify di early. Salah satu informasi yang cukup mahal untuk KYI nampaknya kalau dia udah berada di level 2 Ejector Smart Pistol minimal Aboy sekarang dalam maut. Nah ini dia. Baru kita bilang satu tutup tangan di satu poin jelas dengan lagi cara untuk pulang. Udah terlihat keras tangan sama Pacer Kill dapat kill mendapatkan tendangan ke Super Ken. Hampir saja teman Vincent. Baru depan sana masih coba melindungi Super Ken. Bigetron gagal dimakan satu pemain jelas sebagai bottom. Wah, dia early game yang bagus banget sih Om. Dengan dari Bigetron Alpha yang nge-trigger banyak banget research Om. Ya itu dia. Informasi sih yang memang masuk ya dalam target tadi. Karena abunya terlalu ke depan juga. Jadi flicker yang dipakai lagi ini membuahkan hasil, sedangkan Purify yang dipergunakan abu dari di awal ya udah sampai di sana aja. Iya. Iya. Setiap celahnya berhasil mereka ambil ya. Tapi mungkin yang jadi perbedaan dengan game-game sebelumnya, ini posisi dari Kadira terlihat jauh lebih aman dibandingkan game yang pertama. Karena tadi game pertama mungkin udah 2 kali ya kepick up di early game-nya. Dan di X3 nih, karena Turtle juga udah mulai muncul, itu juga akan jadi poin yang menarik melihat dari kedua belah jungler punya titular gameplay yang berbeda, tapi mungkin sepertinya yang akan lebih unggul dengan satu eliminasi yang udah dia pegang. Ya benar lihat nih dari sepertinya dia ambil dulu kan buat buff. Ya karena mereka bakal setup turtle-nya ini di setup dulu sama EXP-nya. Dengan romonya juga jangan sampai ya assassin-nya nih yang harus buat setup turtle. Vincent ngebuka badannya. Ini Super Luka udah tahu di mana target dia. Karena Detona akan coba untuk menghentikan pergerakan dari Paramis dan Bigetron. Kembali ke keadaan yang satu poin kontraksi. Ditumbangin initiate power dari Bigetron kali ini akan cukup berkurang. Tapi nampaknya seorang Super Moreno di depan sana bakal mengganggu Kasper Balski. Perlu masih menahan dengan retribution. Flicker yang membantu Surgen dan nampaknya Super Luka tidak berhasil melakukan sedikit cover. Paramis yang ready for this time. Mereka bridge yang depan. Tapi Coach nampaknya mengejar dengan Super Luka. Dan sampai terakhir adalah Vincent. The Executor. Berhasil memanah Super Luka. Oke, bisa dibilang untuk kesempatan kali ini Gigfam memegang sedikit keuntungan ya dengan objektif yang berhasil mereka amankan. Mereka juga dapat eliminasi pertamanya. Ini ngelihat fokusnya akhirnya udah mulai ke tujuan yang sama nih Om. Ke satu player yang berhasil dieliminasi. Ya pertanyaan seperti belum punya shadow kill tadi ya. Itu kita dapetin atau maksimalin.
poin kill yang ada di bagian bawah juga. Jadi untuk tim panjang tadi memang benar ya, bagaimana untuk setup dari Geek Farm. Jadi mereka cukup sabar tadi. Dan The Realm yang itu juga cukup menyelamatkan tadi The Realm. Wah ya itu bisa langsung menyentuh menutup ya semua potensial yang diberikan oleh Bigetron Alpha. Dan sekarang mungkin untuk fokusnya akan bergeser terlebih dahulu. Ini maukah mereka menuju ke arah gold lane-nya? Karena lagi-lagi ketika kaderannya dibiarkan bebas sejauh ini, wah ini bisa jadi ancaman ketika masuk ke mid-nya. Kaderannya aman banget. Iya. Dan bahkan dia ngomong loh tadi. Iya, kalau bisa kita lihat emangnya nggak terlalu oli kali ini kondisinya. Dan bahkan emangnya yang harus berdiri di targetnya dia udah satu kotak-kotak HP, nungguin dulu untuk mereka masuk. Dan ini cari juga dia banyak hati-hati banget ya. Posisinya jauh banget ya. Ini mengingat nih kejadian yang terjadi dari game yang pertama. Oh, tapi sepertinya akan ada sesuatu nih dari para pemain kita. Wow, mereka seragam seorang di pasangan Orang melihat tadi eksekutor mereka Vincent merasa memberikan terhadap player dari Ki. Seperti yang sudah kita sampaikan di dalam traffic yang sudah selesai. Kalau Vincent gak dapetin power eksekutornya, Geek Farm tidak punya gigi dan taring yang tajam lagi selain Vincent. Nah, dan sekarang bergeser lagi nih untuk perebutan objeknya. Seperti biasa, Geek Farm mereka cukup berhasil ya sejauh ini untuk mendapatkan objek negara tertentu. Namun perbedaannya sekarang Bigetron Alpha yang justru sudah memulihkan mereka terlebih dahulu. Oke, nampaknya ada Ki yang mendengarkan tangan dan sampai untuk pertama dari Bigetron mendapatkan satu buah hadiah. Tapi itu tidak cukup kalau misalnya satu kelompok juga karena Ki udah satu-satunya yang terbaik sebagai korban jiwa. Oke, untuk saat ini kita bakal melihat juga support play karena ini bakal di pressure habis-habisan di area lane. Oke, dia habisin sebelum mau dimakan dan banyak kejar pada Vincent. Kali ini masih selamat. Moreno karena jangan pulang. Akan Moreno mendapatkan dengan seorang Vincent membuat pasal dari Bigetron. Mereka lumpuh dan dikejar. Ingat tadi ketika di game pertama dan di game yang kedua adanya perfect turtle tapi goalnya tidak terlalu jauh. Dan ini dia Geek Farm mereka coba mendapatkan poin kill. Polish yang akan bertahan dengan ada semua missile dan juga Addictor. Tapi dari Super Cat, Orange sudah mendapatkan Shadow Kill. Merasa memakan karena Polish tidak akan ada jejak yang tertinggal dari Polish. Ya, tapi secara pertukaran bisa dibilang Geek Farm masih punya keunggulan dong. Dan bahkan tadi cuma eksekusi masuk saja kan buat Super Cat-nya karena source skill dari Balosia juga memang sudah habis atau sudah selesai. Dan ya cadiranya lumayan menyeramkan ya untuk bagian bottom lane. Memang golnya hampir sama tapi dia bisa head-to-head loh berhadapan dengan Haris. Iya, memang belum ada eliminasi satu asis doang juga sejauh ini. Tapi ya ketika lulus dibiarin, ini gak cuma masalah ke arah eliminasi seperti gaming, tapi karena objektif pun kita tahu betapa cepatnya ya untuk bisa nge-burst down tipikal kayak Lord ataupun Turtle nantinya. Dan memang area river yang akan dikuasai oleh Geek Farm ini. Iya, rivernya sama-sama kuat sebenarnya. Tapi untuk setup-nya kita akan percaya dia masih ada kerja. Lihat di depan sana seorang Kadera kalau mengejar seorang kehilangan Vincent membuat power karena Turtle akan ada tangan dari tim Geek Farm dan kumpul selamat. Walaupun Netherlands kuat, tapi kayaknya Vincent dengan Lilo Persatuan mereka masih bisa pegang sih. Iya, perbedaan kuantitas akan cukup terasa sih, terutama untuk sosok goal lane-nya nih. Apakah Evan sudah mulai bisa join ke Rati Fight? Karena Baleski, dia ada ketemu coba bergerak. Bahkan di sini Eman menjadi target yang sangat sakit dan lawan Amazon gagal ulang dan berani terus ada kill dari sosok game. Wow, kenapa? Dapat terjadi permasukan dari tim membalik ke arahnya. Dan bahkan Eman tunggu begitu saja Kadera selamatkan oleh seorang God tapi membalik ke arah ini tidak memberikan jalan pulang. Karena jalan bisa menyelamatkan dirinya. Depan sana Kadera datang dan sebelum akan tumbal menjadi luka. Bukan luka, tapi luka dan liar. Ceputan dari Apoy. Memberikan seorang Moreno. Apoy! Apoy! Again! 70 for the time. Wow, Geek Farm! Apa yang terjadi pada mereka di layar? Tapi yang jelas, ini game yang luar biasa untuk mereka. Satu persatu ya, dari segi harmonisasi skill, dari segi tadi kita lihat cara mereka untuk menilai dan aku lihat dia bersinar banget di game ini. Apa yang berpengaruh besar pada fight? Ya, tercecer ya, siapa yang menentukan poin. Catatan win rate gameplay antara Coach dan juga Kadera ternyata masih menjadi catatan yang besar. Ya, permainan mereka di game yang ketiga 2200 gold
early game pressure, dan bahkan dengan one way ticket dari 4 hero-nya nggak peduli mereka seperti apa untuk defend, tapi hajar, tabrak masuk. Dan memang satu persatu ya, mereka berhati-hati banget untuk setiap resource yang akan dikeluarkan. Dan sejauh ini dengan alter turret yang sudah mulai diruntuhkan satu persatu, posisi MS jadi semakin dipertanyakan. Ya, betul. Bahwa ini akan menjadi tamparan besar. Pertama mereka akan menampar para caster yang bertugas, dan yang kedua, mereka akan memecahkan di sebelum mereka muncul. Sudah ada TV Gatron. Mereka tidak boleh defend kembali. Mereka baru bergerak di sisi mereka lakukan kalau tidak mereka akan kehilangan Wolf. Mereka harus reset dari Gatron dan Igfam biarkan mereka mendapatkan Lord karena memang Igfam punya power tersebut 3000 multi-front. Gak ada container Eman. Power yang motion dan seperti yang akan menyelamatkan dari 6 paket beda. Wah, ini bebas banget dari untuk Igfam. Tapi sebenarnya harus langsung lebih ke Tombo. Ya mereka harus lebih sabar juga ya, karena melihat bagaimana penalti zone yang selalu dilepaskan dengan balus. Ini akan men-trigger seperti tadi misalnya, dia kalau targetnya ke Eman, ke-triggernya apa? Zaman Force dan ada efek dash. Begitu semuanya sudah terpakai, tim banyak jelas langsung initiate. Ya, dan Alternational juga udah ada teman dari seorang Ki sepertinya untuk bisa menahan beberapa damage yang masuk dari Kadera, tapi memang udah langsung terlihat kan, dengan satu momen saja Kadera bisa dapetin 204 dari segi Kaderanya. Atau pakai para picel untuk Netherlands duluan, ini mau gak mau. Oke. Ya, karena Netherlands-nya yang sudah dari itu selalu bisa menyelamatkan untuk cepat Igfam. Oke, berarti tandanya mereka tidak belajar dari game mereka yang pertama. Shutdown sekarang Coldplay tidak mereka lakukan, dan bahkan seperti kata Devin, lihat kehadirannya jadi lebih bebas dengan 2 point kill dan dengan 4 assist dengan Coldplay sekarang ini akan lebih memanas dan daya survivability dia akan lebih kuat. Dan di arah top lane didorong oleh Kadera seorang diri, dan Eman gak bisa masuk sembarangan. Kasusnya berbeda, ingat target dari sosok Kadera sebanyak apapun absorb damage yang dimiliki dari Eman itu gak ada gunanya. Ya, di point akhirnya kita lihat di bagian bottom lane pun itu Eman loh yang pertama kali ter-pick off dengan posisi yang jauh di bagian belakang. Semuanya bisa ditembus oleh pemain dari Igfam. Jadi ketika lore-nya juga udah mulai hadir dari bagian bottom lane, gak menutup kemungkinan untuk Igfam bisa langsung membuka tim fight-nya dengan Cox yang ada di area offline. Betul, Devin, aku mencium bau busuk bisa melakukan initiate dan biarkan Lawless dia following up, bukan Lawless yang melakukan initiate baru di following up, tapi malah lihatnya ada di tangan dari grup. Betul sekali, jadi ada 2 opsi ya yang sebenarnya bisa dibuka dari pikiran Alma harus membagi fokus mereka ke 2 hal itu. Tapi dari Igfam terlihat juga masih cukup sulit sebenarnya untuk masuk lebih dalam ya Om. Ya mereka harus lebih sabar juga ya. Memang mereka punya Aboy, tapi mereka mau gak mau harus cepat untuk Netherlands dan di save dulu. Jadi kalau ada memang tim yang crucial, barulah bakal ke-trigger. Karena mereka memang bisa nabrak, mereka bisa ngebuang Netherlands. Tapi kalau mereka sampai gagal, balikin pasangan itu dia ada pasangan kekuatan kita terjadi di belakang permasalahan di Gatron. Ini bencana. Jaro Tolkien mereka pecah ke dalam pasif ya, tapi lihat dari 5 orang masih berhasil mendapatkan turret dari tim Gatron. Satu kill, Noe masih ada minion, Superken gak boleh boros dengan percaya yang dimiliki. Kira-kira still on posisi dapatkan, Mister merasa besar, mendapatkan take fan, mendapatkan minion, dan adanya Superken masuk dengan Coachella dan tidak mau terlalu buru-buru. Reset menjadi sebuah jawaban. Disiplin gaming from Igfam membuat mereka menghentikan permainan early pressure yang diberikan dan fokus terhadap apa yang ada di depan, yaitu objektif terhadap Ford. Ya, satu buah base turret berhasil dihilangkan dan membentuk dari Baleski ternyata yang jadi buka. ya penalti zone. Itu selalu ya menjadi salah satu skill yang memancing tim fight. Karena kita udah gak bisa lari dari sana. Betul. Kalau kita gak punya skill dash atau kita gak punya flicker untuk fight, itu lumayan mahal tadi dari tim fight yang terinitiate yang gak siap sama sekali bagi pemain-pemain Beacon Alpha. Wah, tapi untuk sekarang mereka nggak boleh nggak siap di pikiran apa. Mereka udah ada di ujung jurang. Menurut gua kalau misalkan kehilangan round kali ini fatal banget efek yang bisa diberikan oleh para pemain dari Igfam. Ini momen dari Gatron yang di 10. Gimana caranya 10 loncat ke dalam, Gotham menangkap Vincent itu salah satunya. Tapi kalau Vincent untuk delicate bounce, itu udah di luar kuasa dari 10. Dan ini masalah lagi momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh Gatron Alpha. Mereka mencoba untuk melakukan takeover dengan luluran dari depan mata. Dengan Ki yang gagal membuat eject Gotham yang membuat beberapa masalah dan Eject mereka tidak akan kena door. Clear dari niat, di arah mid lane dan bahkan snaking, di arah top lane. Itu menandakan dari Gatron mereka punya 2 tujuan. Clear di mid, clear di bottom, clear di arah top lane. Tugas mereka terlalu banyak. Webnya di bagian bawah sih udah mulai sangat menumpuk ya. Jadi mau nggak mau harus ada satu pemain yang muncul di bagian bawah dan ini kesempatan emas untuk
ke depan. Tapi Baloski di depan sana lihat sekarang Supercat. Final diserang belakang. Namanya West belakang depan sana pada masuk ke Catron. Mereka diserang belakang tapi Apoy dengan West masih bisa disampai dengan Jane dengan Sobat kehilangan Evan tidak ada untuk Sobat karena memang tumbang tapi Vincent masih bersinar dengan Merida Lee kepal hilang hingga tempatkan ini Pancana berhasil melakukan 3 point kill memperbaiki Catron mereka hilang arah masih ada Supercat tapi nampaknya Love tidak bisa dihentikan oleh 2 pemain saja di sini. Oke, sama dengan 3 pemain tapi Ward yang begitu mahal jatuh ke tangan Givermo. Ya betul dikerahkan juga ya, mau gak mau tadi ya. Karena kelihatan show-nya Eman bagian bawah tadi. Langsung dipercepat dan bahkan cek push yang belum dibuka tadi oleh pemain Game Farm. Dan tim fight berhasil memang dimenangkan berimbang untuk tim fight-nya. Tapi Lord jatuh ke tangan Kiki yang tidak dikawal sama sekali. Jadi sepertinya hanya sebuah success point untuk kedua tim ini. Iya. Tapi tetap sih dari Givermo mereka udah menunjukkan nih untuk Eman ya bisa ditangkap dengan cukup mudah. Iya. Damage-nya besar banget. Terakhir sesol ya. Gimana nggak besar? Orang Goyo ada di tim Kadira. Biar Baloski bisa full defense lihat. Udah, Kadirannya bisa ngasih 1 kali damage saja karena Eman untuk damage jaket depan. Ya, Kadira, Vincent, bebas banget di game kali ini. Tapi dari begitu apapun, mereka masih punya ya power clearing yang begitu cepat juga. Dan ini mungkin bisa di-track ke arah mid game lane game juga sih. Ya. Masih bisa sih kalau kita bicara soal di track kalian gitu. Tapi seberapa persik dulu nih? Karena dari yang selalu melakukan initiative ini adalah lagi apakah bedanya di game yang kedua dan ketiga? Yang kedua mereka initiative sudah kalah. Dan game ini mereka initiative. Final Vincent telah dibuka dan Baloski masih bertahan di depan sana. Tapi informasi yang telah diberikan tidak ada Baloski, tidak ada initiative. Dengan Moreno yang juga tumbang. Buat melepaskan dari tim Catron mereka lakukan setup kembali. Reset adalah sebuah jawaban. Dan mungkin satu hal yang harus dipelajari dari game dari Catron adalah cover terhadap tim Geek Farm itu harus lebih cepat. Karena Catron cover setup mereka selalu sangat-sangat cepat. Wah, aku setuju banget sih. Apalagi sebenarnya dari game punya 2 hero untuk cover lah. Ada Paramis, ada Gold juga ya. Untuk bisa ngebalikin setupnya nantinya. Tapi dari Geek dengan gold yang sudah mereka pegang, ini bisa dimanfaatkan secepat mungkin. Jangan sampai ketegangan oleh game. Karena di late game, yang aku bisa lihat, ini potensi dari Moreno justru yang udah kelihatan. Ya, ada satu lagi sebenarnya. Ini keluar dari Game Farm. Kalau Vincent dibuka dengan Baloski, itu udah pasti juga. Sudah pasti. Bener sih. Dan itu yang di inisiatif dan akhirnya ya udah dilawan aja. Kalau memang mereka bisa melawan tumbangin Baloinya ya, kemungkinan besar menang lawan. Makanya dia harus geser kan. Inisiatif di gold. Ini karena gold. Tapi kita belum pernah melihat top siapa. Iya, karena gold cuma punya power survive. Kenapa kok bisa punya power survive? Sabar, kalau gold itu adalah salah satu orang yang punya prime form atau damage. Quarter damage punya. Sampai ability punya. Tapi Kiro bukan badan. Kiro kita masalah tetap bersama Baloski. Kiro tanpa kenalan dalam perkara ini. Kalau pekerjaan. The power of retribution. Take over. Lord yang manis. Bahkan lawless. Bersama perkara ini. Ya, tidak ada kekurangan sama sekali untuk Geek kali ini. Masih dengan 5 pemain mereka yang sudah kesempatan terakhir untuk kasih winning condition begitu apa? Wow, sabar aja kalau kita tahu mau gak mau nih. Mereka harus bisa memaksimalkan positioning dari Zaz. Oke, mereka akan coba menjadikan tengah. Baloski di depan sana. Dengan ada flanker yang dimiliki. Dia bisa terlalu dekat. Tapi melepaskan nanti. Kipom nampaknya masih berhubungan dengan web. Lihat, udah masuk lagi ke rebel. Baloski mencoba untuk melakukan beating. Fokus juga ke miniatin. Tapi dahulu agar bisa menjaga